kepada Bapak Ibu semua, hanya memasukkan dalam dunia kuantum. Saya ingin punya karya di antara deretan Ustadz Nasrullah dan Ibu San. Tahu saya benar-benar punya karya di antara deretan Ustadz Nasrullah dan Ibu Santoso dan menjadi buku Kutemukan Keajaiban dalam As-Sajdah ayat 5. Lagi-lagi dunia kuantum yang ingin bekerja. Dunia kuantum ini vibrasinya sangat sekali. Ada sistem kerja bawah sadar, yaitu dunia kuantum yang semua orang mengalami. Seringkali kita mengatakan orang lain itu tiba-tiba hadir di hadapan kita dalam yang kuantum. Di saat membicarakan, orang lain datang. Ketika membicarakan kebaikan-kebaikannya, orang lain itu datang. Karena apa? Karena kita terhubung dalam dunia kuantum. Firasat seorang ibu kepada mohon maaf ya, kita ucapkan apa? Lintasan-lintasan pikiran di tanah suci. Dan ini sama, semua terhubung dalam dunia kuantum. Ketika saya ingin saya akan berwukuuf di Padang Arafah. Perjalanan menuju Padang Arafah, saya di dalam bis. Dan di dalam bis ini terlintas seorang dokter gigi yang mencabut gigi saya tidak sakit. Sudah 10 tahun kami tidak pernah bertemu. Dan ketika turun dari bis di Padang Arafah yang sangat luas, ketika itu ada orang memanggil nama saya. Pertama kali saya mendengar, saya anggap itu adalah halusinasi. Kedua, dengan panggilan kedua memanggil nama saya pun takut halusinasi karena ini terjadi di tanah suci. Dan ternyata apa yang terjadi? Beliau yang memanggil saya inilah lintasan yang terjadi pada saat saya di bis. Ketika saya turun, saya dipertemukan dengan Dr. Gigi Afiati yang sudah 10 tahun tidak pernah bertemu. Dan kami bertemu di Padang Arafah pada saat Haji Pos 2019 tanpa masa tunggu. Kemudian ketika di tanah suci ini benar-benar apa yang kita pikirkan itu yang terjadi. Saat itu saya mau tahajud, kemudian saya melihat seseorang memakai cadar dengan menggunakan cincin permata. Dan saat itu saya bilang, ya Allah, mudahkan dengan caramu saya memiliki cincin itu. Pindahkan dari jarinya ke jari saya. Tidak kurang dari 5 menit, cincin itu sudah masuk ke jari saya tanpa saya minta. Itu memasukkan cincin ke jari saya. Kemudian ada orang dari Dubai. Saat itu beliau datang di masjid dan saya sudah duluan sholat. Dan pada saat itu karena orangnya tinggi-tinggi, memakai jilbab hijau toska. Dan saya bilang ke Allah, ya Allah, saya pengen jilbab hijau toska itu, mudahkan dengan caramu. Karena saya nggak tahu mau beli di mana mau beli, karena ini di tanah suci. Dan akhirnya orang yang saya tunjuk itu mendekati saya, persis sholat di samping saya, dan saya pegang jilbabnya. Ya Allah, saya pengen jilbab ini, mudahkan dengan caramu. 15 menit kemudian jilbab itu diberikan kepada saya dan saksinya adalah suami saya. Jadi benar-benar yang saya minta apa Allah berikan, saya minta apa Allah berikan. Ini benar-benar terjadi dan keajaiban itu ada bagi mereka yang yakin. Karena saya yakin, maka Allah hadirkan dengan caranya Allah. Inilah dunia kuantum, Bapak Ibu semua. Dalam dunia realita, kita ini terpisah oleh jarak, ruang, dan waktu. Benar tidak, Bapak Ibu semua? Dan dalam dunia kuantum, kita satu sama dan terhubung. Karena pikiran Bapak Ibu semua sama dalam dunia kuantum, maka hadir di ruangan ini Bapak Ibu semua. Kita kasih close dong.
Kuantum. Handphone ini ada dalam dunia kuantum atau dunia realita? Realita. Ini yang bilang dunia realita silakan angkat tangan. Yang dunia kuantum? Yang saya tanya apapun tidak menjawab silakan angkat tangan. Handphone ini fisiknya adalah dunia realita, tetapi ada sebuah sinyal. Sinyalnya itulah dunia kuantum. Apakah Bapak Ibu bisa melihat sinyal? Bisa. Apakah Bapak Ibu semua bisa melihat baterai? Bisa. Enggak, secara ini enggak bisa. Jadi antara baterai dan sinyal adalah masuk dalam dunia kuantum. Dunia kuantum ini vibrasinya sangat tinggi. Sama, keajaiban terjadi dalam dunia kuantum. Ketika Bapak Ibu semua meyakini dunia kuantum, maka yang terjadi adalah miracle. Jadi bisa nggak handphone ini nyala tanpa sinyal? Handphone ini nyala tanpa baterai? Nggak bisa. Jadi yang tidak terlihat oleh mata inilah yang vibrasinya tinggi. Bisa dipahami sampai dengan dunia kuantum gambarannya? Bisa? Kita lanjut. Di dalam dunia kuantum kita semua satu sama dan terhubung. Apa itu magnet rezeki? Satu sama terhubung. Apa itu magnet rezeki? Satu sama terhubung. Kayaknya belum jawab semua apa ini? Apa itu magnet rezeki? Satu sama terhubung. Takbir? Bisa dipahami? Satu sama terhubung. Dan keajaiban terjadi yang paling besar dalam dunia kuantum. Ini dalam dunia kuantum ya, benda secara umum terdiri dari molekul, kemudian atom terdiri dari partikel, kemudian kuanta, energi dan super energi. Yang tampak fisik vibrasinya rendah, dan yang tidak tampak vibrasinya sangat tinggi. Contohnya tadi adalah handphone. Yang vibrasinya tinggi adalah sinyal dan baterai. Dan yang tampak fisik, kalau tidak ada sinyal dan baterai, maka tidak akan berfungsi. Masuk dalam dunia kuantum dimulai dari menguasai kekuatan pikiran, kemudian kekuatan perasaan dan kekuatan spiritual. Sudah ditutup? Setiap pikiran adalah energi yang terpancar dan tervibrasi ke alam menjadi nasib. Hidup kita adalah proyeksi. Sebagai contoh, ya, pikiran kita adalah laptop. Apa yang ada di pikiran, apa yang ada di laptop akan terpancar di layar. Dan pikiran sesuai dengan apa yang ada di pikiran maka terpancar di dalam layar. Otak kita menerima 2 juta informasi per detik, 60.000 pikiran setiap hari. Dan ini yang akan mempengaruhi nasib kita. Rahasia kekayaan adalah menguasai kekuatan pikiran. Akal kita berpikir 60.000 pikiran setiap hari.
ada informasi apapun masuk ke dalam pikiran kita. Pikiran ada yang positif dan ada yang negatif. Setiap pikiran adalah doa, dan semua doa dikabulkan, diaminkan oleh malaikat. Semua doa dan pikiran kita akan dikabulkan oleh Allah, baik pikiran yang positif maupun pikiran yang negatif. Maka berpikirlah yang baik-baik saja. Kita tidak punya pilihan lain atas pikiran kita kecuali berpikir yang baik-baik saja. Nah, latihan di magnet rezeki ini dengan mengucapkan apapun yang terjadi pada diri kita, ucapnya anak pecahkan gelas, dijamret, suami diambil pelakor, yakin. Kayaknya yang ngomongnya paling lucu kayaknya. Walkeren itu ya dengan zero level, bukan walkeren tapi nangisnya berhari-hari. Tapi untuk awal-awal nggak apa-apa, walkeren tapi sambil nangis-nangis. Nanti lama-lama akan terbiasa menjadi walkeren yang sudah biasa, walkeren sambil senyum-senyum, walkeren. Jadi nanti kalau ada temannya yang seperti itu, bisa cerita, bisa kasih gambaran walkerennya ya. Kayaknya suami diambil pelakor. Kalau istri dibawa sama selingkuhan, pokoknya nggak ada yang ngomongnya. Jadi apapun yang terjadi, ucapnya adalah ini adalah latihan-latihan di magnet rezeki. Karena semua yang terjadi di muka bumi ini semuanya terjadi atas izin Allah. Bahkan yang suaminya dibawa oleh pelakor pun juga atas izin Allah. Itu hanyalah persoalan-persoalan agar kita naik level derajatnya di hadapan Allah. Ketika kita terlalu mencintai sesuatu melebihi cintanya kepada Allah, maka itu Allah akan ambil karena Allah Maha Pencemburu. Jadi kalau sama suami, sama istri biasa-biasa aja cintanya, jangan terlalu tinggi. Karena kalau terlalu mencintai itu akibatnya diambil oleh pelakor. Ada sebuah kisah Bapak Ibu semua. Ada seorang anak kecil berusia 3,5 tahun. Anak kecil itu bernama Kotia. Setiap hari dia bermain dengan teman-teman sebayanya, bermain sepeda, bermain menggambar dan melukis. Kebetulan Kotia mempunyai hobi melukis dan menggambar. Dan suatu hari Kotia bermain di halaman depan rumahnya dan menemukan sebuah paku berkarat. Dicoretkannya di lantai, tetapi tidak kelihatan. Dan Kotia pun menganggap bahwa paku berkarat itu adalah pensil untuk menggambar di papan warna putih. Dan Kotia ini hobi sekali menggambar di papan kertas berwarna putih. Karena tidak kelihatan mencoret di lantai, Kotia pun masuk ke dalam rumah. Dan Kotia mendapati sebuah mobil ayahnya berwarna putih. Dianggap oleh Kotia bahwa ini adalah papan yang berwarna putih.
Kotiah pun mulai mencoret paku berkarat tadi ke mobil ayahnya, ke mobil baru ayahnya yang baru dibeli. Dicoretlah dengan menggambar bunga. Seret, seret. Oh, kelihatan. Dan akhirnya Kotiah pun melanjutkan menggambar sampai satu bidang mobil ayahnya penuh dengan gambar Kotiah. Kemudian kurang puas, dipikir Kotiah ayahnya akan bangga melihat coretan tangan Kotiah. Kotiah pun melanjutkan melukis sisi sebelah mobil ayahnya hingga mobil ayahnya penuh dengan coretan gambar tangan Kotiah. Di sore hari ayahnya pulang bekerja bersama ibunya. Dan Kotiah menyambut ayahnya. "Ayah, lihat gambar Kotiah. Bagus kan ayah?" Dengan kaget ayahnya langsung mengambil sebuah penggaris besi berkarat dan langsung memukulkan kepada kedua tangan Kotiah. "Dasar anak dan tidak tahu diri, dasar anak nakal. Ayah capek-capek mengumpulkan uang untuk membeli mobil baru. Ternyata kamu mencoret-coret mobil ayah." Dipukulilah kedua tangan Kotiah sampai dengan berdarah. Kotiah pun menangis kesakitan. Ketika kedua tangan Kotiah berdarah, barulah ayah Kotiah menghentikan pukulan dengan penggaris berkarat. Di malam hari Kotiah tidur bersama sang ART rumah tangga, dan seolah ibu Kotiah setuju dengan pemukulan kedua tangan Kotiah sampai berdarah. Di hari kedua Kotiah menggigil panas, dan malam-malam hari bersama asisten rumah tangganya Kotiah merintih kesakitan. Di saat panas itulah sang ART mengatakan kepada ayah Kotiah, "Tuan, badan Kotiah panas. Kasih aja obat penurun panas, beli di warung sebelah." Dan sang ART pun memberikan obat penurun panas kepada Kotiah. Di hari ketiga, ayah Kotiah ada tugas keluar kota bersama ibunya. Dan di hari kelima, kedua tangan Kotiah sudah mulai membiru dan menghitam. Sang ART pun telepon kepada ayah Kotiah karena kondisi emergensi, disertai dengan panas yang tinggi dan kedua tangan Kotiah sudah menghitam. Di hari ke-6 itulah bapak Kotiah, ayah Kotiah dan ibunya pulang ke rumah. Dan apa yang terjadi? Kotiah dibawa ke IGD, sebuah rumah sehat. Dan disitulah diperiksa oleh seorang dokter. Dan dokter mengajukan inform konsen kalau kedua tangan Kotiah harus diamputasi karena kumannya sudah menyebar ke seluruh tubuh dan menjadi menghitam. Dan ayah Kotiah pun menawar, "Dokter, apakah tidak ada jalan lain selain amputasi kedua tangan Kotiah?" Dan dokter pun menjawab, "Tidak ada pilihan lain kecuali anaknya meninggal atau diamputasi." Dengan gemetaran tangan Kotiah, kedua orang tua Kotiah menangis dan gemetaran menandatangani inform konsen kedua tangan Kotiah. Ketika sudah mulai masuk kamar operasi, dan Kotiah pun dioperasi, diamputasi kedua tangannya. Dan ini adalah kisah nyata Bapak Ibu semua yang terjadi di Jirang, Malaysia. Ketika Kotiah sudah sadar, dia mendapati kedua tangannya dengan perban putih. Dan Kotiah pun mengatakan dengan menangis lirih, "Ayah, Kotiah janji tidak akan pernah nakal lagi. Kotiah janji tidak akan pernah mencoret-coret mobil ayah lagi." Bilang sama dokter ayah, "Kembalikan tangan Kotiah. Kotiah tidak akan pernah mencoret-coret mobil ayah lagi. Kembalikan tangan Kotiah, ayah." Bagaimana Kotiah akan main sepeda dengan teman-temannya sementara Kotiah tidak punya tangan, ayah? Bagaimana Kotiah akan makan, ayah? Kedua tangannya sudah teramputasi, Bapak Ibu semua.
Siapa yang mengamputasi tangan Kotia? Seandainya ayah Kotia sudah belajar ilmu magnet rezeki, hanya dengan mengatakan wow keren, selamat tangan Kotia. Tapi nasi sudah menjadi bubur, Bapak Ibu semua. Kedua tangan Kotia sudah diamputasi. Kisah Kotia ini kisah siapa, Bapak Ibu semua? Kisah Kotia ini adalah kisah kita semua. Terkadang ketika anak memecahkan gelas kita pun menyakiti perasaan anak kita. Harusnya cukup dengan mengatakan apa, Bapak Ibu semua? Kira-kira kalau ayah Kotia sudah belajar ilmu magnet rezeki, hanya dengan mengucapkan selamat tidak tangan Kotia. Itulah Bapak Ibu semua kisah kita semua. Hanya dengan mengatakan wow keren, semuanya menjadi baik-baik saja. Dan berulang kali kisah ini diceritakan dalam ilmu magnet rezeki, dalam seminar-seminar magnet rezeki, karena memang ini adalah kisah nyata yang harus kita sampaikan bahwa kita kalau sudah terjadi seperti itu, kita jangan sampai menjadi pelakunya setelah belajar ilmu magnet rezeki. Mengubah nasib dimulai dari mengucapkan. Mengubah nasib dimulai dari mengatakan. Keren. Kita akan latihan ya Bapak Ibu semua mengucapkan wow keren, termasuk ketika suami kita dibawa pelapornya. Ini beneran terjadi, harus mengucapkan wow keren. Berpasang-pasangan Bapak Ibu semua, pasangan dua-dua, yang A yang jilbabnya agak tua, cukup duduk saja nggak apa-apa. Yang A yang jilbabnya agak tua, ya. Sudah berpasang-pasangan. Yang B yang jilbabnya agak muda. Berikan kabar gembira, berita terburuk kepada B, ya. A memberikan berita buruk kepada B. Terserah apapun beritanya. Kalau dulu saya sebelum haji, memang ini benar-benar terjadi, Bapak Ibu semua ya. Sebelum haji saya bersama pasangan saya waktu itu di oleh Ustaz Nasrullah. Kemudian saya mengatakan gini, suamimu menghamili 5 wanita, kemudian mati masuk jurang. Harusnya dia mengatakan apa? Wow keren. Tapi apa yang terjadi? Dia menangis, seolah ini terjadi pada diri kita. Dan apa yang terjadi? Benar-benar terjadi. Karena pada saat itu saya merasa saya menang, ya. Saya merasa saya menang. Ada perasaan nggak enak di yang kita pasangan dengan kita, ada merasa tidak enak. Dan apa yang terjadi itu pun terjadi pada saya. Ketika saya akan berhaji, ya, uang saya sudah dibawa kabur oleh X-Travel 170 juta, dan saya masih dituduh tidak pernah mendaftar haji, dan saya dituduh bahwa saya tidak pernah mendaftar haji, tetapi uang itu hanyalah titipan agar tidak diketahui oleh suami. Kira-kira suami saya marah nggak kayak gitu? Itu tanya sama suami saya marah-marah ya. Kemarin perjanjian, dan saya ingat game itu. Oh, ini mungkin yang dinamakan wow keren. Padahal kita bukan pelakunya, tapi kita tetap harus mengatakan wow keren. Nah, game ini sebenarnya sering terjadi di dalam kehidupan kita, dan kita wajib mengatakan alhamdulillah ala kulli hal, wow keren, ya. Siap praktek? Silakan Bapak Ibu semua.